Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah, yang terhormat kepada Mbak Restiani Kaprina selaku marketing strategis dari Modena Indonesia. Yang terhormat kepada manajer dan tim dari Tribun Lampung. Dan yang terhormat Chef Adi beserta tim, selamat datang ya. Yang terhormat kepada para UMKM juga dan para peserta live cooking demo hari ini di Ballroom The Green in Hotel ya, Bandar Lampung. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini di pagi ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ibu, kakak-kakak yang ada di sini, tentunya kita berada di cooking demo kudapan legendaris untuk keluarga. Dan hari ini spesial live streaming di Tribun Lampung, YouTube dan Facebook. Tribuners, hai, selamat pagi yang baru gabung sama kita di sini. Aku mau langsung saja sambutan sekaligus pembukaan, tentunya dari Mbak Restiani Kaprina selaku marketing strategis dari Modena Indonesia. Kepada Mbak Resti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gak semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sarapan ibu-ibu? Sudah. Oh, sebelum aku mulai, aku mau ngomong dulu. Udah pada ngisi undian door prize belum? Oh Udah iya, baca ada doa undian belum? ya. Untuk ngisinya? Udah, karena kita hari ini tuh akan mendapatkan satu buah casserole pan dari Modena. Wow, luar biasa. Jadi Berdoa sebelumnya. dulu, ya benar sekali. Perkenalkan, saya Restiani Kaprina dari PT Modena Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari ibu-ibu sekalian, dari ibu-ibu UMKM, ibu Dharma Wanita, ibu-ibu guru dari berbagai SMK dan tamu undangan lainnya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Modena Cooking Demo bersama Chef Adi. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Pada hari ini kita akan memberikan sajian mengenai kudapan legendaris untuk keluarga. Kenapa dibilang legendaris? Karena memang menu-menu hari ini adalah menu-menu yang mungkin sudah lama. Yes. Jadi yang seperti kita boleh bilang regal cake. Kan sekarang tuh lagi ada regal cake ya, atau kata lainnya apa, Chef? Putri Keraton. Putri Keraton. Gunung Jati. Apa, Chef? Gunung Jati. Gunung Jati. Jati. Itu apa tuh, Chef? Gunung Jati. Gunung Jati. Nanti mungkin lebih mengenai menunya akan dijelaskan Yes. oleh Chef Adi. Jadi dengan harapan kami, dengan sajian hari ini kita bisa memberikan untuk keluarga kudapan yang istimewa untuk keluarga. Juga mungkin teman-teman jika ingin memulai usaha bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi kami berharap setelah acara ini selesai kita pulang bersama-sama dengan ilmu yang baru yang bisa kita sajikan untuk keluarga ataupun usaha. Ya, Kami benar. sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati acara dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Resti. Terima kasih Mbak Resti. Yes. Terima kasih Mbak Resti. Selanjutnya kita mau chit-chat dulu Oke. oleh Seperti chef biasa. kita yang udah asesor banget di food and beverage ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Chef Adi. Terima kasih. Silakan Chef. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat pagi Bu. Ya, yakin saya pasti semangat semua. Kita tunggu sebentar untuk mengembalikan semangat itu tadi. Benar. Oke, hari ini seperti yang disampaikan dengan Mbak Resti tadi terkait dengan kita akan buat sesuatu yang legendaris. Legendaris Sesuatu ya. yang klasik. Klasik. Iya, tapi masih ada taste, masih disukai, masih jadi favorit sampai Ya, dengan sekarang. premium tentunya. Premium, bahkan dijadikan sesuatu yang premium ya. Legend ya. Legend, Legend, benar. Hari ini kita ada dua menu. Yang pertama kita akan buat Putri Keraton, bukan Putri Keraton yang kita buat ya, cake Putri Keraton. Cake Putri Keraton. Ya, atau Sunan Gunung Jati. Oke. Kemudian yang kedua kita akan buat dimsum ayam. Dimsum ayam. Ya, dimsum ayam.
dengan varian-variannya. Variannya, nanti Iya. variannya dikasih tahu. Of course kita Yes. kasih tahu. Hari ini yang pertama mungkin kita akan mulai dari Putri Keraton dulu. Putri Keraton dulu. Keraton Udah siapin pena ini ibu-ibu Iya, kakak-kakaknya harus sama disiapin buku. pena, catet-catet. ya, Siapa Bu, tahu ya. abis ini langsung buka usaha. Iya, Iya kan? Silakan Chef Adi. jelas harus Bu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini harus jadi modal usaha. Nanti sampai ke rumah kita coba buka PO, posting aja. Iya, tak juga langsung Modena Indonesia ya. Pasti Modena Indonesia yang memfasilitasi. Dan hari ini kita untuk oven dari Modena Indonesia Yep, juga. of ini course. dia dari sini. Ya, untuk seri MV3116. Dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya. Oke. Kemudian kita juga ada kompor induction, atau Induction. saya sebut sebagai portable. Yep. Jadi kalau kita yang memang para chef ya, Yes. atau teman-teman yang biasa traveling, ini akan sangat mempermudah, fleksibel banget. Bisa di mana aja. Bisa di mana Karena aja. dia asal portable itu ada tadi. asal. Asal ada? Ada listrik. Ah, iya dong. Bagaimana kagak ada listrik? Benar. Nah, ini mempermudah banget. Yes. Jadi kita ada beberapa, ada 9. Ada 9. Ada 9 fungsi, Fungsi? yang nanti akan terlihat di sini. Oke, ya. oh ada ini, ada buttonnya di situ, oke. Ada mulai menggoreng, steam, kemudian kita buat bubur, kemudian ada untuk susu dan kita juga untuk merebus, banyak di sini. Oh, sudah ada fungsionalnya masing-masing Sudah, ya, Chef. Itu jadi keren banget Modena. ada sesuai dengan fungsinya. Oke. Itu sudah otomatis nanti sesuai dengan produk yang kita mau buat. Oh, oke. Lebih memudahkan tentunya. Lebih memudahkan. Kita nggak perlu ribet lagi. Mana ya, udah nggak langsung pusing pencet aja. Untuk panasnya berapa itu tinggal atur suhunya aja. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Modena. Ada juga di sini blender. Blender? Ya, Oh, blender. ini yang sebelah sini. Ini blender. Iya, dia nanti di vakum oksigennya, jadi kemudian mengurangi busa. Oke. Busa dari si buah, Si tapi buah. tetap menjaga kesegaran dari buah-buah tadi, sayur-sayur tadi yang kita buat jus. Oke. Itu gunanya penutup itu tadi. Ya ini premiumnya ya. Premium ya, Bu. Artinya Modena premium banget. Kalau blender lain nggak ada packagingnya seperti Yes, ini, aha. jadi kadang kesenggol atau apa, Iya. kena Lebih rentan alat-alat ya. dapur ya. Mhm. Kalau ini kita lebih eksklusif ya. Eksklusif. Ya, Kelihatannya jadi aja tetap udah premium terjaga. banget, Iya, bener. kalau mau bawa kemana-mana kita nggak takut dia rusak lah Rusak atau apa, ataupun karena terjaga. rentan ya. Iya banget. Oke. Luar biasa. Oke. Ya, itu dia tadi berbagai alat ya, Ya. alat yang Nanti yang kita akan gunakan di sini. digunakan di sini. Baiklah kalau gitu. Yang pertama Putri Keraton, Benar, Putri Keraton atau Gunung Jati. Gunung Jati. Jadi memang namanya saja sudah klasik ya, Klasik. legend ya. Ibu-ibu siap? Ya. Siap Oke, ya Bu kalau ya. gitu Boleh. langsung penanya, saja Catatannya. Boleh. Oke. Oh, Jadi silakan. ini bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan yang kita perlukan ini tidak sulit untuk didapatkan, pasti mudah banget ibu-ibu dan ini familiar banget. Cuman kadang-kadang kita bingung nih mau buat apa dari sesuatu yang ada di sekitar rumah kita. Hari ini bahan utamanya biskuit regal. Ya, biskuit regal saya rasa kalau ada adik di rumah, ada anak bayi, ada anak kecil, atau kita yang udah dewasa begini aja masih suka makan regal ya. Iya. Jadi biskuit regal ini nanti kita itu jadi bahan utama untuk Jadi bahan utama. Putri Keraton Putri tadi atau Gunung Keraton. Jati Oke. tadi. Kita bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah biskuit regal, of course. Ada 100 untuk satu resep ya, saya sampaikan. Itu kita butuh 100 gram, Bu. Jadi sebelum ibu hancurkan, timbang dulu ya 100 gram. 100 gram, kemudian kita butuh mentega. Mentega di sini. Kita butuh margarin di Margarin. sini ya. Nah, beda ya margarin sama mentega. Kita butuh margarin di sini. Kita butuh margarin sekitar 50 gram untuk satu resep. Ya. Kalau saya sarankan kalau ibu nanti dapat yang margarin susu, ya lebih tasty ya, Oh, itu lebih lemaknya lebih smellnya tasty ya. bagus Lebih ya. bagus. Oke. Lebih harum gitu. Kemudian kita butuh susu kental manis. Oke. Ya, SKM ini kita butuh sekitar 250 gram untuk satu resep. Satu Jadi resep. kalau ibu mau buat berapa resep berarti tinggal dikalikan saja. Oh Ya, ya, ini kita 250. Ya, 250 Gram. gram. Boleh semua merek, it's okay. Ya. Kemudian kita butuh vanila. Ya, kita butuh vanila. Sini ada vanila kepupu di sini. Kemudian kita butuh garam. Garam, ibu-ibu. Pasti kalau garam.
Kalau nggak ada yang ngikat nih. Iya. Oh, itu untuk mengikat malah pengikat. ya? Hampir semua produk pastry, bakery kita butuh garam untuk pengikat. Pengikat lemak, pengikat cairan, itu kita butuh garam. Jadi jangan sampai lupa dan jangan disepelekan untuk masalah garam. Oh, itu sesuai takaran tapi ya? Sesuai takaran. Kita di sini butuh hanya secukupnya saja kalau untuk garam. Kita butuh secukupnya saja. Mungkin 1 jumput saja sudah cukup. Sejumput sudah cukup. Gitu. Kemudian kita butuh air. Ya? Air sekitar 250 mili. 250 mili. 250 mili. Kemudian kita butuh telur. Telur? Jangan lupa nih telurnya. Telur dalam satu resep kita butuh 4 telur. 4 telur Ya, dalam kita satu butuh 4 resep. telur. Kalau saya hari ini saya buat 2 resep, jadi saya kalikan 2. Kalikan 2 berarti 8 telur untuk 2 resep. Oke. Benar. Kemudian sudah cukup. Sudah, itu saja Ibu-ibu. Simpel banget. Simpel banget. Itu bahannya ada semua di warung gitu Sampai ya. rumah ada, di rumah boleh. juga ada gitu. Luar biasa. Sudah semua dicatat Sudah. Ibu-ibu? Ibu, kita nggak pakai gula, Bu. Oh, Kita tidak nggak pakai gula. Kenapa? Karena kita tahu SKM, Bu. Ya, SKM itu kan bukan Sudah susu, manis Bu. ya. SKM itu lebih banyak gulanya ya creamer, dia lebih banyak gulanya. Oke. Susu Pengganti kental gula manis, jadinya. pengganti gula. Oke. Jadi kita tidak butuh gula itu di sini. Lebih Regalnya aja udah iya, manis, benar. Bu. Lebih tasty jadi ya kalau Iya, misalnya lebih. pakai SKM. Ya. Oke. Iya. Ya, jangan sampai over nanti diabetes. Oke. Gitu. Oke, gimana cara buatnya? Mungkin di sini ada yang sudah paham, ada yang sudah pernah coba. Cuman saya di sini lebih kepada sharing. Jadi nanti kalau misalnya ada tambah-tambahan, Ibu bisa combine. Oh ya, untuk catatan, dalam Putri Keraton ini sebenarnya tidak patokan hanya pada regal. Iya. Jadi pada semua biskuit bisa digunakan di sini. Oke, bisa Ibu jadi mau ya, Bu? dapat biskuit yang lebih premium, ya, yang itu ada di TBK boleh dipakai. Jadi tidak terpaku pada Dia harus regal, saja. oke. Itu. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, Bu, yang harus dilakukan adalah Ibu siapkan dulu ya loyangnya. Kalau kita bisa pakai loyang 21, kita bisa pakai loyang 18. Nah, itu tergantung sama Ibu. Ibu mau buat dalam size yang seperti apa gitu. Kemudian Ibu tentunya siapkan semua stainless bowl atau bowl di rumah, plastik bowl, it's okay. Peralatannya lah lebih tepatnya. Untuk pengetahuan saja, untuk informasi, kenapa saya pakai stainless bowl? Karena stainless bowl ini menjaga suhu. Jadi kalau di rumah bisa nggak? Kenapa harus pakai stainless bowl? Saya pakai plastik aja, it's okay lah. It's okay, Bu. Tapi kalau Ibu mau jaga suhu dari kualitas makanan atau bahan tadi, pakainya stainless bowl. Itu. Tapi kalau nggak ada, it's okay. Nggak apa-apa, pakai yang plastik juga nggak apa-apa. Pakai plastik juga nggak apa-apa. Yang pertama, kalau sudah semua dipreparekan, Ibu pakai bowl 2. Pertama, untuk memisahkan antara kuning telur dan putih telur. Jadi kalau di sini saya pakai 8 telur, butir telur, ini dipisahkan, Bu, antara kuning dan putih. Untuk diperhatikan, jangan sampai si putih telur itu tercampur dengan kuning telur, karena sensitif. Sensitif ya. Kalau dia tercampur, bisa jadi dia tidak soft pick, tidak bisa jadi. Hard pick atau stick pick itu belum tentu bisa jadi. Oke, Gitu. jadi malah mengganggu. Benar, malah mengganggu dia. Oke. Ya, Bu. Jadi Ibu pisahkan saja antara kuning telur sama putih telur. Kemudian setelah Ibu pisahkan, nanti margarin itu ketemu dengan kuning telur. Ya. Kalau Ibu catat di sini sudah dipisahkan, margarin pasangannya adalah kuning telur. Ya. Kemudian regal, air, vanila, garam digabungkan, dijadikan satu tempat. Ya. Itulah kenapa tadi ada 2 bowlnya. Iya, ada 3 malah di ada sini. 3 malah. Taruh 3 di sini. Jadi harus disiapkan banyak bowl di situ ya. Iya, benar. Jadi kalau putih telur memang dia tidak bisa kecampur dengan yang lain supaya dia tetap bisa teksturnya terjaga sesuai keinginan ya. Terjaga tadi. Ya. Ini kita pisahkan dulu ya, Bu ya, antara putih telur dan kuning telur. Ibu, saya sarankan pakai telurnya yang besar.
Jangan Oke. yang kecil-kecil. Kalau yang kecil untuk di rumah aja, untuk bikin balado, Yeah. ya, untuk diceplok gitu. Kenapa? Kenapa? Karena berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya kembang si Si cake. cake. Itu kalau kita Oh, butuh oke. dia butuh fungsi telur yang akhirnya kembang ya. Oke. Jadi kita harus pilih Telur dia yang agak besar. Oh, itu ilmu Sekitar, baru ya. Ya, 50 sampai 60 gram. Bagi yang kita belum tahu kan udahlah biasa aja kan mana size-nya yang sama. Oh, ini ternyata berpengaruh Iya. ke kembangnya itu si cake. Ya, pengaruh banget, pengaruh Jadi banget. telurnya yang besar. Terus Ibu perhatikan kalau misalnya untuk telur, cari yang dia memang warnanya tidak putih, Bu. Kulitnya Kulitnya. ya tidak putih, kan ada yang putih, Ada yang putih kulit ya. ya, oke. Yang putih, Jadi yang coklat. ya coklat, terus ada totol hitamnya. Coklat dan Ada totol bercak hitam. hitam kayak gitu. Nah, itu boleh diambil, boleh dipakai, berarti kondisinya masih bagus, Bu. Oh, oke. Telur yang masih bagus, putih telurnya, baik kuning telurnya tidak pecah atau masih kental. Masih kental. Ya, jadi memang kalau bilang ribet di awal, memang ribet di awal. Cuman memang itu berpengaruh terhadap kualitas Kualitas kuenya ya. Oke. Ini yang saya pakai terlihat, Bu. Nah, dia masih sangat fresh. Saran saya jangan disimpan di kulkas, mau dikonsumsi atau tidak belum dikonsumsi, itu jangan disimpan di kulkas dulu. Oh, itu mengganggu si tekstur telur tadi. Bukan hanya tekstur, tapi Suhu. dalam telur itu ada yang namanya bakteri salmonella. Oh iya, ada Ya. salmonella ya. Ada bakteri salmonella. Kalau Ibu simpan di kulkas, itu bukan menjaga dari kesehatan atau dari kualitas si Kualitas. cake telurnya. Malah ada bakteri yang bisa masuk. bertambah. Oh, bertambah. Malah dia bertambah. Jadi saran saya Ibu simpan saja pada tempat yang sesuai. Karena memang semua produk itu ada usianya. Iya betul. Sama, kita semua ada usianya, Bu. Jadi produk juga ada usianya. Oke. Itu simpanlah pada ya sesuai aja, jangan berlebihan. Jangan Jangan terlalu lama juga gitu iya, ya. mau mau di awet-awet, Awet-awet. malah kita nggak sehat. Benar, nanti. benar. Iya. Karena bakteri malah nambah banyak ya. Iya, benar sekali. Ini sudah saya pisahkan. Sudah dipisahkan Ibu-ibu? Saran saya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau gabungkan tadi ada biskuit regal, Ibu. Kalau Ibu mau di blend dulu, silahkan, dihancurkan dulu silahkan. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi perhatikan jangan berlebihan ketika kita mixnya ya, Bu ya. Jadi jangan terlalu lembut. Kenapa? Karena kita mau lihat tekstur dari si regalnya tadi ya. Ini air sudah saya semua gramasikan ya. Pertama saya masukkan biskuit regalnya sekitar 100 gram tadi. 100 Kemudian ya 100 gram. Jangan lupa Ibu masukkan air di sini. Ibu satukan ya. Kemudian Ibu pakai susu kental SKM, manis ya. susu kental manis Ibu semuakan di sini. Ini kalau yang saya punya ukurannya memang sudah 500 gram. Jadi tidak perlu lagi Nggak perlu ditimbang ya. Ya, nggak perlu lagi ditimbang. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bu, Silakan, sambil Ibu. saya Sambil ini berjalan juga. praktek. Dari tadi yang sudah dijelasin, baik itu gramasinya, mungkin ada yang ingin bertanya takarannya. Ya, jadi nanti jangan terlalu over ya Bu ya. Kemudian kalau sudah didiamkan dulu, Baik. jangan langsung di bake. Ya. Ada yang Didiamin bertanya? dulu sekitar setengah jam. Oh, ada yang Ada nanya yang ya? nanya, Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa? Kenal. Dengan Mbak Septi. Mbak Mbak Septi. Chef Adi mau tanya, itu kan Ya. dipisah tuh si putih sama si kuning, Uh-uh. si telur itu. Mm-mm. Itu terus si putihnya kemana, mau diapain? Terus kayak mana gitu maksudnya si putihnya? Dipakai apa enggak maksudnya gitu? Kalau nggak dipakai nanti kita jadiin tekwan dong. Makasih itu aja Jangan. Chef. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Septi. Ada lagi mungkin kita rangkum dulu? Ada lagi Ibu? Cukup, boleh langsung Chef dijawab. Oleh
putih telur ini kan sebenarnya gunanya, kenapa saya pisahkan, dia kasih moist sebenarnya, kasih softnya. Tapi dalam treatment ini memang tidak boleh langsung langsung di mix atau jadi satu, kuning telur dan putih telur. Karena kita nanti mau buat lapisan. Dalam artian kalau kita jadi satukan belum tentu terbentuk yang namanya lapisan dari si cake tadi. Makanya kita butuh pemisahan tadi itu, dan kita butuh soft pick bukan hard pick. Karena kita mau cari tekstur yang lebih soft ya. Itu gunanya kita pisah. Jadi putih telur ini bukan dibuang, tapi nanti jadi salah satu treatment atau metode dalam pembuatan putri keraton. Gitu. Jadi ada lapisannya lagi ya, Bu? Benar, gitu. Ada lapisan. Bicara tentang lapisan, ini juga tergantung pada teknik yang Ibu lakukan. Bisa jadi lapisan tadi tidak terbentuk. Kenapa? Karena Ibu tidak melakukan pendiaman. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika ini sudah masuk dalam satu bowl, semua adonan, Ibu harus lakukan pendiaman dulu, at least 30 menit. Setidaknya paling lama itu 30 menit. Kenapa butuh pendiaman 30 menit atau butuh pendiaman? Karena kita butuh adonan tadi settle, Bu. Jadi ada pemisahan antara lembutnya, tekstur lembutnya tadi dengan tekstur garingnya tadi, Bu. Ya, nanti akan terpisah ketika kita bake. Jadi terpisah secara langsung ya itu nanti ya? Kalau misalnya tidak dilakukan pendiaman, bisa saja ada lapisan yang terbentuk, tapi lapisan yang terbentuk nanti porsinya sedikit. Tidak optimal malah. Nanti dia lebih banyak crunchy-nya, yang tekstur si regalnya itu akan lebih banyak dibandingkan tekstur lembutnya tadi. Iya. Ini asal saja, Bu, ya. Sudah masuk. Sekarang sejumput itu masuk. tadi, Bu ya? Sejumput aja. Sebagai pengikat kalau kata Chef Adi tadi, sebagai pengikat. Vanilanya, terima kasih sudah mengingatkan. Vanila juga secukupnya. Gunanya vanila ini, Bu, untuk kasih taste, untuk kasih smell, kasih aroma ya. Gitu. Sebenarnya untuk putri keraton sendiri, cake putri keraton ini, Ibu dengan vanila ataupun tanpa vanila, sometimes memang si smell dari regal itu sudah kuat. Tapi untuk lebih sweet lagi, dia pakai vanila. Iya, boleh. Kenapa, Bu? SKM-nya. Kalau SKM-nya coklat, kalau saya dia mengganggu dari warna ya. Kalau tes sih fine aja, Bu, oke aja. Tapi nanti ketika buat lapisan, karena regal itu kan lebih cenderung lebih dark ya. Nanti ketika di bake dia akan lebih brown, jadi lebih coklat. Kalau kita pakai susu kental manis yang coklat, nanti dia tidak terlihat. Gitu. Tapi monggo saja, Bu, kalau misalnya mau dibuat komparasi atau perbandingan, namanya belajar ya, Bu ya. Bisa dilihat nanti yang mana yang the best, yang better yang mana, yang lebih baik yang mana, itu yang bisa kita pakai. Atau mungkin memang sukanya coklat? Iya, suka coklat. Iya. Tapi nanti si lapisannya nggak kelihatan. Iya, lapisannya. Iya, karena identitasnya memang dia lebih pakai SKM yang putih. Yang putih. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan ibu-ibu yang belum jelas. Ibu, pakai mic ya, Bu, biar kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu kalau misalnya kita nggak ketemu SKM gitu, penggantinya apa ya, Chef? SKM penggantinya apa? Dalam resep ini kita pakai SKM, Bu. Kenapa kita pakai SKM? Pertama, kita butuh tekstur daripada SKM tadi, Bu. Butuh gula daripada SKM tadi, gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai SKM, identitas dari si cake putri ini hilang, Bu. Gitu. Jadi SKM mudah, Bu. Jadi saya kasih SKM lebih baik untuk digunakan dalam standar resepnya, itu, Bu. Jangan diganti. Karena beda, kalau ibu mau pakai susu kental, susu UHT atau fresh milk, beda, Bu, nanti teksturnya pasti akan berbeda, cairannya akan gitu? Ya, volume cairan akan bertambah. Karena SKM
SKM itu bukan cairan. Bukan, Bu, gitu. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oke, dilanjutkan lagi. Ya, ada pertanyaan mungkin sambil saya ini. Mungkin ada yang belum jelas, Ibu, sambil disiapkan lagi oleh Chef Adi. Mungkin ada salah satu informasinya yang paling penting adalah Modena Indonesia ini luar biasa sih, home appliance-nya premium selama 40 tahun. Boleh tepuk tangan dulu untuk Modena Indonesia. Wah, jadi Modena Indonesia misinya adalah membuat hidup lebih mudah dan dari masa ke masa tentunya dengan berbagai macam produk fungsional dan juga desainnya yang premium. Udah diliatin tadi sama Chef Adi, ini blendernya premium banget. Terus ada kompornya juga luar biasa. Nah, ada 3 lini dari Modena Indonesia, yaitu ada cooking, cleaning, dan juga cooling. Nah, kalau produk dari cooking itu bisa kita ketahui yaitu kompor tanam, ya, ada oven dan juga microwave. Terus untuk cleansing, nah di sini ada produknya, ada mesin cuci, vacuum cleaner, dan juga water heater. Dan untuk cooling, ibu-ibu sekalian ada dispenser, ya, kulkas, showcase, dan juga freezer. Luar biasa, ini yang paling dikedepankan adalah satu, fungsionalnya juga untuk memudahkan kita, dan yang kedua desainnya yang premium. Jadi udah nggak kaleng-kaleng banget. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Modena Indonesia. Kita lanjut lagi ke Chef Adi. Ya, Bu, untuk kuning telur sama margarin tadi Ibu ini dulu, mix dulu. Jadi Ibu kocok dulu, ya, supaya kalau Ibu kuning telur dulu atau Ibu campur misalnya langsung, nanti si margarin ini agak susah menyatu. Terus kemudian berindil, kalau saya sebut ada berindilan berindilannya itu ya. kan muncul dan akan sulit menyatu sama kuning telur Kuning tadi. telur, ya, oke. Jadi kita kocok dulu, Bu. Jadi agak lebih mengembang, ya, tidak terlalu mengembang dalam artian dia lebih lembut lagi. Berapa lama gitu, Chef? Nah, sebentar aja. Sebentar aja, ya. Yang penting dia sudah tidak padat seperti tekstur awal. Sampai kayak berindil-berindilnya itu udah nggak ada. Ya, sampai dia Lembut aja. ya, warna juga terlihat lebih agak putih, ya. Gimana, Bu? Boleh diulang? Enggak, di margarin dulu. Margarin dulu, cok, ya, sampai dia, kalau tekstur awal kan pasti dia padat, terus lebih kuning. Jadi kalau misalnya kita kocok, itu dia akan lebih putih, lebih lembut lagi. Enggak harus sampai putih, jadi lebih warnanya agak pucet lah gitu. Nah, itu akan berpengaruh ketika nanti si kuning telur masuk, dia akan lebih cepat menyatu. Enggak, kita nggak pakai mixer. Yang pakai mixer nanti putih telur aja untuk dapat soft pick-nya. Soft pick itu dia kaku, Mbak, tapi dia kakunya lembut. Oke. Tapi kalau hard pick dia bener-bener Kaku kalau banget. Ibu tumpahin dia nggak jatuh. Ya. Nah, sudah cukup, ya, sudah cukup seperti ini. Jadi dia sudah mulai lebih lembut, ya. Kemudian Ibu baru masukin, Ibu aplikasikan kuning telur tadi. Ini nggak perlu satu-satu, Bu. Nggak perlu satu-satu. Sambil dengerin hiburan ya, Bu, ya. Iya, benar. Gratis itu. Gratis, ya. Iya, Nah, ini sorry. sudah mulai dicampur. Ya. Kalau saya sering sampaikan teman-teman untuk sharing, ya, itu kalau kita ngocok adonan tuh yang gerak bukan tapi Oke. supaya Ibu nggak capek. Iya, pegel nanti. Kadang orang capek. Capek. Kalau misalnya semua gerak, yang kita gerakan cukup ini.
Ya Bu. Ini beda ya Bu, ini cepet banget. Jadi kalau Ibu blend duluan, si kuning telur tadi cepet nyatu, terus dia lebih halus kayak gini. Tapi kalau Ibu tadi langsung nggak begini, dia berindil Bu. Gimana? Iya, berindilnya nanti di atas. Jadi mungkin bisa Bu, tapi nggak akan nggak bisa. Kalau sudah, ya Ibu bisa ambil Yes. yang tadi, Ya, yang tadi sudah regal tadi, ya. Ini singkirkan dulu sebentar. Singkirkan sebentar, sebentar aja. Ini kemudian adonan tadi, Ibu masukkan ke sini, ya. Ibu Silakan masukkan ke dicatat sini. dulu mungkin. Jadi adonan kuning telur tadi, kemudian dimasukkan dalam adonan regal. Dihabiskan ya Bu ya. Jadi jangan ada yang tersisa. Berhubung semua mahal. Tapi memang kita belajar untuk tidak tidak menyisakan bahan-bahan. Tidak menyisakan bahan-bahan. Jadi semua terpakai. Sudah dicatat Ibu-ibu? Ya. Jadi Ibu-ibu nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung aja tanya langsung ke Chef Adi ya. Ya. Ini kalau sudah Bu, Mbak, Ya. kita mix lagi. Tidak usah berlebihan, hanya butuh tercampur rata saja. Oke. Sudah Boleh tercampur ditunjukkan rata. mungkin ini teksturnya? Ini agak ngeri tumpah nanti. Ya. Ya, nggak kelihatan ya? Boleh coba. Aduh, Ya. boleh dilihat. Oh, nggak kelihatan di Nggak sana ya. kelihatan juga ya. Jadi rata aja Bu, rata aja. Jadi dia sudah bisa lah. Jadi kira-kira dia sudah nyatu ya sama si adonan regal tadi. Oke. Baru kita beralih pada si putih telur. Tadi. Supaya putih telur tadi tidak terlalu menunggu lama. Kalau kita sudah mix dari awal, nanti terlalu lama pasti agak turun. Oh, teksturnya bisa turun malah ya? Iya, jadi nunggu ini ready, ini baru kita eksekusi. Oke. Nah, yang ini baru pakai mixer Ibu-ibu ya? Iya, bisa saja pakai balon whisk bisa, cuman akan lebih lama. Kalau bolnya sekecil ini, dalam artian takarannya kecil seperti ini, cukup dimiringkan saja Bu, nggak perlu. Jadi kalau kita nge-treat ya, treatment terhadap adonan, itu jangan arahnya bolak-balik jangan. Jadi satu arah saja. Sampai soft peak ya Bu ya. Jadi soft peak ya tidak terlalu kaku, lembut, tapi dia settle. Oke. Teksturnya settle. Iya. Boleh mungkin nanti habis ini langsung dipraktekin di rumah ya. Besok kan Minggu ya kan. Jadi Ya, bisa besok. jadi bisa dipraktekin di rumah biar nggak lupa ya Chef ya. Iya, Biar benar. nggak lupa. Ya, kalau dibuat terus
Makanya saya suruh PO tadi iya, posting. benar-benar. Jadi ada yang Posting. order. Jadi ibu terbiasa. Iya. Saya bikin soft pick bu. Ya, softpick Ini soft pick seperti ini. Kalau saya balik ya pasti tumpah kalau soft pick ya. Jadi dia punya pondasi ya, agak ya. Pop dikit ya. Cuman dia lembut, masih soft gitu. Ini ya. Jelas ya Ibu-ibu? Oke. Kalau sudah, kita masukkan ke sini bu. Ya seperti biasa, saya pasti ambil 3/4-nya dulu ya. Oh, 3/4 saja dulu. Ibu-ibu yang dicampur. 3/4 Saya saja. untuk mancing aja mbak. Oh, untuk oke. Ya, untuk Jadi mancing nggak aja. nyampe 3/4? Seperempat? Sampai, iya benar. Seperempat. Ya, untuk mancing aja supaya adonannya. Kalau sudah, ibu baru bisa pelan-pelan, masukin. Ibu-ibu pelan-pelan. Jadi seperempat Kalau dulu, sudah, ya. sudah nyatu ya, Iya. ibu bisa masukin semua. Oke. Jadi nggak langsung blok gitu ya? Iya, nggak langsung blok. Pelan-pelan dulu. Kalau ibu mau pakai speednya yang rendah, tapi kalau ibu pakai mixer yang kan ada yang apa namanya speednya kan beda-beda nih mixer ya, ada yang memang speednya luar biasa rendah, cepat sekali gitu kan. Jadi saran saya memang pakai balon whisk aja udah cukup. Ini nanti kita diamin dulu bu. Berapa lama itu Mas? Bisa? Maksimal itu 30 menit. Didiamkan maksimal 30 menit. Maksimal ya. Kalau lebih dari itu malah ada perubahan tekstur ya? Lapisannya kurang terbentuk. Meskipun Oke. ada, tapi kurang terbentuk. Oke. Diaduk-aduk lagi Bu sampai menyatu. Iya, ibu kalau punya aluminium foil, itu bisa pakai aluminium foil yang itu. Oke, iya Jadi iya ibu bisa benar. jual lebih ekonomis. Gitu. Itu kan ada berbagai ukuran juga kan Chef ya? Ya. Tapi kalau sudah pakai aluminium foil, kita nggak butuh menunjukkan lapisan. Itu karena Oh memang gitu, ya nggak kan, kelihatan juga ya? biasanya makan langsung. Iya. Konsumsi langsung konsumsi kan di aluminium foil itu Iya. tidak perlu dibuka lagi tidak. Ya, oke. Di loyang. Loyang. Langsung di loyang aja nggak apa-apa bu. Yang penting jangan langsung di bake. Kalau langsung di bake ya jadi pertama lebih lama, kedua dia tidak membentuk lapisan. Jadi yang harusnya mungkin sekitar ini tergantung ovennya ya. Jadi tidak bisa jadi patokan satu oven ke oven yang lain. Oke. Sometimes kita punya timer itu kan 3 menit, 40 menit. tapi bisa lebih. Gitu. Jadi tergantung juga ovennya ya? Ya, tugasnya bersahabat dengan alatnya. Oh gitu. Ya, harus kenalan. Harus dulu. kenalan dulu. Harus kenalan dulu. Saling kenal, maka ya Maka sayang sama sayang. alatnya ya. Alatnya ya, bukan chefnya. Alatnya. Ini saya pakai loyang ini. Oke, Saya ini ada ibu bisa pakai loyang 18, bisa pakai loyang 21 Dua, juga. ya. Bisa pakai loyang turunan seperti ini yang ya ini kan lebih mungil kalau untuk konsumsi kita Iya, sendiri ya. uh-huh. Kemudian kalau misalnya ibu jualan lebih yang size small yang seperti Oke, ini. oke. Gitu. Kenapa namanya Putri Keraton ya? Kenapa namanya Kenapa? Putri Keraton? Namanya Putri Keraton. Jadi sebenarnya ini justru lebih terkenal itu di Banjarmasin ya. Oh, oke, Bukan di Pulau Jawa malah. Tapi Iya, Putri Keraton. malah Gunung terkenalnya Jati, di Bu. Banjarmasin Gunung ya, Bu, Jati. di Gunung Ya Jati. ini Bu, makanya saya tadi sampaikan bahwa ya Ibu. Gimana ya? Oh iya, perlu Bu. Perlu, tapi kalau misalnya Ibu tidak mau oles, Ibu harus pakai baking paper. Baking Ya. paper. Sebenarnya ada dua paper ya, ada baking paper, ada bread paper. Kalau baking paper, ibu bisa gunakan berkali-kali ya, kemudian dia tidak lengket. Tapi kalau ibu pakai bread paper, biasanya kecenderungan lengket itu ada, Iya. gitu. Dan dia hanya bisa dipakai sekali saja. Kalau baking paper, ibu bisa gunakan tergantung kualitas dari baking paper tadi.
bisa 5 kali, bisa lebih gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada baking paper, baru ibu bisa pakai margarin diolesin, Margarin, iya. ya. Kemudian diberikan Tepung. taburan tepung. Tapi harus diingat, kita tidak butuh margarin di kanan kirinya. Kalau ibu lakukan di kanan kiri, maka tadi si adonan tadi dia akan ciut ke dalam, Bu. Oh gitu, Ya. oke. Jadi dia nggak Ya. ngikut, dia tidak. Jadi kanan kirinya tidak perlu, Bu. Ya, kalau ibu pakai kanan kiri, mau ibu pakai loyang seperti ini ataupun loyang kotak, nanti kalau misalnya di kanan kirinya ibu olesin, si cake tadi akan ciut ke dalam. Ciut ke dalam itu loh, Bu. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, dia ngikutin bentuk dari si loyang, gitu. Alasnya aja. Alasnya aja, saya pakai alasnya aja, Bu. Karena kan sebenarnya kita itu takutnya karena pinggir-pinggirnya itu kletek-kletek itu ya, Bu ya. Ternyata tidak perlu, bawahnya saja. Oke, ibu sesuaikan saja di sini. Kebetulan saya memang pakai size-nya yang lebih kecil. Nanti kita aplikasikan ini di aluminium foil. Saya juga bawa. Jadi ada 2 ya. Iya, saya ada 2. Nanti ada perbedaan kan, Chef? Atau gimana? Kalau di aluminium foil atau di sini di apa ini namanya? Di loyang? Kalau pakai aluminium foil sebenarnya tidak terlalu Ribet ya? tidak terlalu ribet pertama. Aha. Kemudian tidak terlalu teksturnya apa lapisannya tidak terlalu langsung terlihat. makan ya. Tapi sebenarnya untuk lembutnya, crunchy-nya itu tetap. Oh, oke. Nah, ibu jangan takut kalau misalnya nanti kepenuhan atau keluar ke atas. Nanti ketika ibu keluar dari bag, dia turun. Turun bukan bantat, Bu. Ya, tapi dia akan lebih rata mengikuti si loyang tadi. Oke. Nggak turun. Tandanya jangan takut kalau dia crack di atasnya. Itu bukan overheating, tapi memang nandain si regal crunchy-nya tadi jadi itu ada crack. Oh, ada crack. Tapi ketika keluar nanti tadi nutup lagi. Crack itu retakan ya, Bu ya. Nah, itu nanti nutup lagi. Karena perbedaan suhu itu tadi. Ya. Jadi dia bukan karena overheating sebenarnya. Overheating itu kelebihan panas. Kelebihan panas. Tuh. Ini saya diamkan dulu. Ini Berapa saya lama? Mungkin 15 menit ya. boleh. Didiamkan dulu. Bu. Ya, yang penting ada proses pendiaman. Gunanya apa sih, Chef, kalau proses pendiaman itu? Lapisan. Lapisan itu tadi Lapisan ya? tadi lebih kepada lapisan. Lapisannya. Tadi saya bawa aluminium Oke. ini. Bisa pakai yang lebih tinggi dari ini, bisa disesuaikan saja. Kalau ini jauh lebih tipis, Bu, makanya saya bilang tadi saya nggak berekspektasi untuk membentuk lapisan pada aluminium foil tipis ini, gitu. Oke. Nah, ini buat ide jualan ini di rumah nih, PO nih ya kan, bisa ukurannya kecil ataupun sedang gitu melalui Iya, aluminium foil. boleh. Kalau ibu dapat yang lebih tinggi, ini akan lebih mudah sebenarnya nuangnya ya. Karena saya dapat yang kecil, jadi saya sesuaikan saja. Kalau untuk regal ini ibu bisa lah combine dengan raisin, buah-buah gitu ya. Oh, bisa untuk digarnis di atasnya ya? boleh aja Iya, untuk Ibu, garnisnya silakan. ya. Apa Ibu? Nah, Berdiamkan. Nggak perlu Bu, nggak perlu. Ada Ibu lagi? hanya butuh diamkan saja dia sampai dia bosan. Sampai bete dia, Bu. Nggak Bu, bercanda Bu. Bosan kan dia minta ayo panggang saya gitu. Saya mau dimakan. Iya. Makin lama lagi, Bu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Saya ngisi Makanya sela-sela kita ini. butuh garnish Bu, biar nggak galau Bu. Kasih yang manis-manis. Iya. Oh, ini bisa digarnish sesuai selera ya, Chef? Ya kalau saya sih tesnya lebih kena raisin ya, Raisin. kismis ya. Kalau mau Kismis, taruh di oke. atasnya ya gitu. Keju gitu bagaimana, Chef? Boleh. Boleh banget keju Bu, boleh. Makanya saya Kismis, tadi keju. bilang kan ada biskuit yang premium ya Bu ya. Ibu tahu TBK itu ada yang satu packnya bisa 30.000, Oke. 33.000 itu bisa, itu Iya. bisa dipakai Bu. Itu lebih enak kayaknya ya. Atau cari yang lebih bukan spicy, lebih ke rempah, kayu manis. Cinnamon gitu-gitu ya. Oh, itu Oke, enak oke, oke. kayaknya.
kalau nggak mau tumpah, Ibu bisa pakai plastik segitiga ya Bu ya, biar lebih mudah. Oh iya, bisa pakai plastik segini. Atau piping bag. Mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu sambil berdoa, bentar lagi ada door prize ya Mbak Resti ya. Door Nanti prize. di akhir acara ada door prize tentunya untuk Saya ibu-ibu belum di sini. dapat door prize itu loh. Pokoknya Modena Indonesia di sini baik banget untuk kalian semua. Dan Tribuners di rumah juga sambil ngeliatin Chef Adi nih. Oke. Oke. Mau dilanjutkan lagi atau? Ya, silakan. Iya Mas. Sambil Chef Adi mempersiapkan lagi nih. Iya. Ya. Untuk dimsum. Untuk dimsum. Tentunya dari yang tadi penjelasan ibu-ibu ya, kakak-kakak penjelasan itu adalah bahan nanti ya, bahan pertanyaan untuk kalian semua mendapatkan merchandise dari Modena. Hadiahnya luar biasa tentunya. Sudah dicatat-catat. Dan untuk Tribuners di rumah yang baru bergabung, ada apa sih di sini ya? Ada keseruan di hari ini, ada cooking demo dari Chef Adi sebagai Assessor of Food and Beverage tentunya, di pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa membagikan ilmu untuk para peserta hari ini, dan tentunya disponsori oleh Modena Indonesia. Modena Indonesia merupakan sebagai home appliance ya, premium, yang pasti premium selama 40 tahun lebih, membuat hidup lebih mudah dari masa ke masa ya tentunya, dan berbagai macam produk. Itu ada 3 lini. Ada lini cooking, yang pertama kompor tanam, itu dia ada oven dan microwave, dan selanjutnya ada di lini kedua adalah cleansing. Apa aja sih produknya yang belum tahu? Ada lini cleansing ya Mbak Iya, ada mesin cuci, ada varian dari vacuum cleaner juga, dan water heater. Dan yang terakhir ada di lini cooling, dispenser, kulkas, showcase, freezer, itu ada semua di Modena Indonesia. Yang pasti mengedepankan yaitu produknya fungsional dan juga desainnya yang premium. Jadi nggak kaleng-kaleng desain dari Modena. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Modena Indonesia. Oke, selanjutnya tadi regal, sambil menunggu regal cake tentunya. Putri Keraton Sunan Gunung Jati, luar biasa. Itu adalah kalau kita bilang dessert ya Chef. Ya benar. Dessert yang kudapan legendaris Indonesia, yang bisa dijadikan pilihan, menu pilihan untuk ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, memberikan kudapan untuk keluarga juga, dan juga bisa untuk jadi PO, gimana ya bahasanya tuh, pre-order, mau jualan, usaha ya kan, jangan lupa dimasukin di Instagram dan tag di Modena Indonesia. Oke, habis ini kita bakal ada dimsum ayam gitu, penjelasan dari Chef Adi tentunya. Ini sambil saya prepare ya berarti. Jadi dimsum ayam. Dimsum ini kan kudapan kecil. Yes. Hari ini sebelum kita mulai, saya nanti dibantu sama Mbak Reni untuk buat dimsum ayamnya. Dimsum ayam? Ya, boleh dipanggil Mbak Reni. Mbak Reni, silahkan ke sini. Tepuk tangan untuk Mbak Reni dong. Mbak Reni, silakan untuk assist dari Chef Adi. Ya, jadi dimsum. Oke, dimsum ini kan kudapan. Yes, kudapan. Kudapan kecil. Jadi kalau orang tahu bahwa itu saya mau beli dimsum, saya mau beli somai, saya mau beli hakau, saya mau beli apa lagi gitu. Itu sebenarnya semua itu dalam satu kategori dimsum. Sama sebenarnya. Namanya dimsum. Dimsum itu kudapan kecil. Kudapan kecil. Pendamping teh. Kita Oke. ngeteh, itu ada ritualnya. Kita ngeteh, kemudian kita ketemu dengan kudapan kecil, yaitu yang dinamakan dimsum tadi. Kemudian kalau di pasaran biasanya dimsum itu ada yang pakai ikan. Oke. Murah, tapi sebenarnya ikan sekarang mahal ya gitu. Jadi dimsum yang apa namanya identitas dimsum sebenarnya pada
Ayam, oke. Pada ayam. Identitasnya malah di ayam, tapi Di karena ayam. kreasi mungkin ya. Boleh saja Kreasi kalau boleh, pakai kreasi. ikan, Supaya gitu kita ya. tidak menghilangkan. Oke. Sebenarnya setiap makanan itu ada filosofinya, Oke. ada artinya, ada sejarahnya, ada fungsinya. Makanya saya sampaikan bahwa yang namanya dimsum itu identitasnya adalah pada ayam. Oke. Ayam untuk dimsum itu sebaiknya yang seperti apa, Chef? Ayam, kita pakai ayam file. Ayam file. Ya. Frozen Kita pakai kah atau ayam fresh file. kah atau gimana untuk kriteria mendapatkan yang di dalam itu kan ada tekstur dimsum ya? Ya, Ibu bisa pakai file. Kemudian kalau saya sarankan, Ibu pakai yang frozen. Yang frozen. Kenapa Ibu? pakai frozen? Pertama, frozen tuh bisa saya bilang frozen tuh lebih sehat. Oke. Kenapa? Kalau Ibu ke pasar, Ibu ketemu ayam, Ibu terlihat itu segar tapi bertumpuk. Ya. Artinya bakteri bertambah di situ. Tapi kalau Ibu pakai frozen, itu dia dimatikan, Bu. Di stop perkembangan bakteri tadi. Iya. Akan jauh lebih sehat. Oh, gitu. Oke. Nanti bisalah di sini ada yang memang produk di Produk, situ. iya. Ada Produk Bimala yang tuh khusus, produk tuh dia. Frozen ya, Bu ya. Frozen. Tuh dia. Jadi saya pakainya frozen. Justru malah lebih sehat yang frozen ya, Bu. Gitu. Kalau di pasar kan bertumpuk, bakterinya bisa masuk. Tapi kalau yang frozen dia sudah frozen benar sekali. Jadi suhunya yang mengikat itu bakterinya. Oke. Sambil disiapkan mungkin. Siapkan ya, Bu ya. Gimana Mbak Reni? Mau bagi apa? Oh ya silakan. Sambil dicicip-cicipin dulu tadi. Sambil nyicipin, saya sambil prepare. Sambil prepare. Tentunya sambil berdoa sekali lagi. Sambil berdoa. Karena merchandise-nya banyak ini dari Modena. Saya lupa ini harus dipanasin dulu. Oke, silakan Chef. Untuk Tribuners di rumah juga yang baru bergabung, resep-resepnya tadi sudah disampaikan oleh Chef Adi. Dan yang kedua ini, yang tadi ada Putri Keraton, yang kedua ini adalah dimsum ayam. Ya sebentar lagi ya. Jadi oven ini bisa grill juga, microwave bisa, convection atau nge-bake juga Nge-bake bisa. juga bisa. Oh luar biasa Kalau dari pemanasin Modena. aja sekedar panasin juga bisa. Oh gitu. Iya. Jadi sekedar panas juga bisa. Iya. Microwave, oven gitu ya. Iya, bisa. Oke. Nanti bisa langsung diatur. Boleh. Iya. Oke, sambil kita setting terlebih dahulu mungkin Tribuners yang ada di rumah yang baru gabung di Facebook dan YouTube-nya Tribun Lampung, selamat bergabung di acara live cooking demo di Hotel The Green hari ini oleh Modena Indonesia. Karena kita di sini ada 40 kurang lebih peserta yang bergabung dan Convection untuk yang mencari ilmu 180. tentunya dalam dunia perbakingan ataupun percookingan. Tentunya persembahan dari Modena Indonesia. Ibu-ibu nanti kalau misalnya tag Instagram langsung tag aja Modena Indonesia ya acara hari ini. Ntar aku tadi udah. Yes. Udah. Sorry. Mungkin juga dari teman-teman Tribuners yang ada di rumah belum tahu apa sih keunggulan dari Modena Indonesia. Kenapa harus pakai Modena? Nah, ini dia. Home appliance dari Modena itu ada beberapa lini tentunya. 40 tahun sudah berkembang dari tahun 1960 kalau nggak salah dan sudah menjuarai berbagai home appliance premium dan membuat hidup tentunya lebih mudah dari masa ke masa.
Kenapa lebih mudah? Karena desainnya yang keren banget, premium juga fungsional. Jadi bikin kita itu gampang aja gitu ngurus rumah ya. 10 menit. Kenapa ada 3 lini? Itu ada 3 lini di lini cooking. Yang pertama cleansing dan juga cooling. Apa aja sih Mbak ya? Yang ada di lini cooking ada kompor tanam, terus ada oven dan juga microwave. Dan untuk yang di lini cleansing, Tribuners, itu ada mesin cuci, vacuum cleaner dan water heater. Dan di lini cooling, nggak cuma di 2 itu. Lini cooling itu ada dispenser, kulkas, showcase dan juga freezer. Semua dari Modena Indonesia, dan yang jelas pastinya premium dan desainnya juga luar biasa. Dan produknya fungsional sekali, memudahkan kita untuk di rumah tangga itu pokoknya caem aja ya, ngapa-ngapain itu mudah pokoknya pakai Modena Indonesia. Gimana Chef? Boleh. Oh, sudah. Oh sudah mulai. Lagi disiapkan ya Tribuners. Ya, Ibu, kita berlanjut pada dimsum ayam ya. Dimsum ayam ini boleh dicatat ya. Kita butuh 250 gram ayam file ya. 250 gram ayam file. Saran saya Ibu ambil yang dada. Jangan Oke. paha. Karena paha nanti akan banyak serat. Jadi Oke. Ibu better ambil yang Dada. dada. Kemudian Ibu butuh 10 siung bawang putih. Ibu haluskan. Jadi bukan caca tapi lebih ke haluskan ya. Wow, Cepetan. Ulang lagi Chef. oke. Dada, Saya ayam dibantu dada. sama Mbak Safrani hari ini. Saya coba sampaikan 250 gram paha, 250 gram dada ayam ya, supaya tidak ada serat, ambil yang dada, jangan yang paha. 250 gram. Ya, tapi kalau misalnya adanya paha ya nggak masalah. Nanti Ibu tinggal bisa dikoreksi nanti seratnya tadi. Kemudian Ibu butuh 10 siung 10 siung bawang putih, ibu-ibu. 10 siung bawang putih ini kalau misalnya Ibu tidak ada bawang yang adanya bawang halus ya, bawang putih halus itu juga bisa dipakai Ibu. Kemudian ada daun bawang. Daun bawang? Oh, daun bawang ini 1 daun bawang saja cukup. 1 batang saja. Secukupnya, berdasarkan selera saja kalau untuk daun bawang. Tapi ini cukup kasih rasa gurih. Oke. Dimsum tadi. Kemudian 1 butir telur utuh. Telur utuh Ya, 1 1 butir. butir telur utuh. Kemudian Ibu butuh tepung sagu. Tepung sagu. Itu 3 sendok makan. Tapi kalau misalnya tidak ada tepung sagu, Ibu pakai cornstarch atau maizena. Maizena. Ya, Ibu pakai maizena atau tepung sagu. Tepung sagu. 2 ini salah satunya saja. Itu 3 sendok makan aja Bu, atau sekitar 20 graman deh, itu udah cukup. Oke, kemudian Ibu butuh kaldu, ya, kaldu jamur, Kaldu jamur. ya biasa dengan kaldu jamur. Kemudian butuh garam, Yes. 1 sendok teh saja. Kemudian Ibu butuh gula 1 sendok teh saja. Merica Ya, 1 sendok teh. merica 1/4 sendok Seperempat teh sendok saja. Kalau kebanyakan nanti Iya. pedas mericanya ya, Oke. gitu. Kemudian ada kecap ikan, Kecap 1 ikan. sendok makan. Yap. Merica 1/4 sendok teh saja. Jangan banyak-banyak, Bu. Oh, jangan banyak-banyak. Kaldu jamur Ibu cukup pakai 1 sendok teh atau 1 sendok teh cukup Bu. 1 sampai 1,5 sendok teh. Kadang kalau Ibu nggak terlalu biasa dengan jamur, nggak pakai nggak apa-apa. Itu. Kemudian ada minyak wijen 1 sendok makan. Minyak wijen, ibu-ibu, 1 Ya. sendok makan. Kalau yang kemarin ikut cooking demo kita, saya sudah sampaikan Yes. bahwa minyak wijen itu untuk mengcover bau amis, Dari rasa ayam. amis dari ayam. Yes. Jadi kalau ayam itu kita olah masih ada rasa ayam, berarti perlu treatment khusus. Saatnya kalau untuk olahan seperti ini ketemunya minyak wijen Bu. Oke. Ya, itu mengcover sekali. Bisa nggak sih nggak pakai minyak wijen? Bisa. Tapi ya rasanya kurang, kalau kita bilang kurang hauce, kurang Kurang hauce.
masih ada Amis-amis gitu ya? amis-amis Ah, ayamnya oke. gitu. Itulah Kemudian- fungsinya minyak wijen itu tadi ya, Chef. Tadi saya pakai kecap ikan sudah dicatat. Sudah? Oke. Minyak wijen, kemudian kita pakai 100 gram kentang 100 yang gram sudah kentang. Ibu kukus atau Kentang sudah kukus. Ibu rebus, Oke. Ibu tumbuk ya, Ibu haluskan. Oke. Oke. Oke, yang pertama ini sudah dicincang atau dipotong dadu. Ayamnya sudah dipotong dadu. Kenapa dipotong dadu? Supaya ketika kita menghaluskan dengan food processornya tidak butuh tenaga yang lebih. Iya, nggak nyangkut-nyangkut Gitu. juga ya, Chef? Ya, akan lebih cepat ya, lebih cepat lembut Iya. gitu. Karena beda-beda nih, kadang-kadang food processor dengan ada yang kita terlalu lama bisa dia tiba-tiba berhenti gitu. Oh, Jadi kita oke. mengakalinya dengan kita potong dadu Potong-potong dulu. dulu, oke. Ya. Kemudian kita haluskan dia. Sini. Pakai satu dulu. Ya lu dua loh, kaget. Jangan langsung kedua ya Bu ya. Kaget nanti ibunya yang kaget. Ya. Ini sampai dengan halusan yang kita mau Bu. Jadi memang dia halus. Ada yang suka dia tekstur. Ada yang suka dia ada tekstur dari si ayam itu, ada potongan kecil, it's okay gitu. Nah bisa dilihatin. Ya, seperti inilah kurang lebih ya teksturnya ya. Sorry. Yap. Ini. Oke. Lihatin ke kamera. Ya, seperti ini. Lihat Bu. Kalau Ibu mau lembut lagi monggo. Tidak apa-apa. Jadi kelembutannya itu sesuai dengan tingkat kelembutan yang kita inginkan. Kalau juicy-nya itu lebih ke tekstur ayam pada saat prosesor kah atau gimana? Iya, ketika pengolahan ini. Oke. Jadi tidak dibuat Oke. memang sengaja supaya ada tekstur si perindilan. Iya, tadi. brindle ayam. Oke. Kalau Sudah sudah, kita saja dulu di dalam bowl untuk aplikasi bumbu-bumbu yang lainnya atau bahan-bahan yang lainnya. Ya. Bu, kenapa di sini kita pakai kentang? Ya, kenapa kita pakai kentang? Pakai mikrofon saya nanti. Ada yang tahu Bu kenapa kita pakai kentang? Cek. Kan biasanya kalau kita kan pakai wortel ya Bu. Nah, sekarang kita pakai kentang. Jadi ini memang untuk keluarga, apalagi anak sekarang kan jarang mau makan nasi susah banget. Oh. Kalau nggak dikasih cemilan. Nah, jadi saya ganti wortel dengan kentang. Pengganti karbo lah istilahnya ya. Jadi nanti kalau udah di rumah dibikinnya seperti ini, jangan ribut lagi makan. Oh. Dia Biasanya udah ibu-ibu makan- tuh ribut. Dia udah makan 5, selesai lah. Ya udah, Jangan kenyang pikirin itu. terus. Belum makan nasi kata dia. Iya, tercukupi. Ya sudah. Proteinnya udah oke, Iya. karbonya juga oke di dalam situ. Protein ada, karbo ada. Indonesia, Pak. Nasi, pokoknya nggak kenyang kalau nggak makan nasi tuh ya. Ya, ya. Tapi kalau ibu di rumah nggak ada kentang, bisa diganti kok. Kita saya bingung mikrofon. Nasi di ini juga bisa. Nasi dihalusin itu loh, Bu. Ya, bisa juga. Cuman Pengganti. kalau kan nasi bisa, kemudian kentang bisa. Tapi kentang dan nasi itu punya karbo yang berbeda. Berbeda, benar Ya. sekali. Jadi ya itu pilihan prefer yang ibu mau yang nasi atau ibu mau pakai kentang. Sama-sama intinya adalah supaya karbonya terpenuhi. Iya. Jadi kalau misalnya ini anak-anak nggak pakai nasi lagi ya, sudah cukup. Yes. Gitu. Karena nanti kita akan ketemu sayurannya juga nih. Iya. Ada daun bawang juga masuk gitu. Ya, Lengkap. udah daun bawang nanti kemudian ada kol atau jadi semua masuk ke dalam satu produk ya, Yes, satu olahan. satu olahan. Gitu. Cemilan plus Bu. Plus. Iya. Plus kenyang. Iya, gimana Ibu? Silakan. Labu siam. Bisa Bu, bisa. Labu siam kan itu Sayur kan? Oh, sayur ya? Protein nabati ya. Bisa Ibu. air, diperas dulu. Diperes dulu. Jadi jangan sama air ya, jadi diperas dulu.
Dia Ya. lebih ekonomis sih Bu. Tapi Itu tetap nanti harus dibantu sama nasi. iya tetap. Karena dia jatuhnya sayur ya Mbak. Iya benar. Nggak ada karbo. Tapi kalau untuk variasi silahkan. Boleh. Ya, boleh. Gitu. Mau masukin apa aja sih? Yang penting anaknya makan kan Bu ya? Iya benar kan? Pernah ya makan apa dimsum atau somai gitu? Pakai labu siam. Pakai nasi. Oh pakai nasi. Boleh, terbaru. Tapi akan mengubah cita rasa sepertinya, benar. Akan mengubah cita rasa. Jadi kita mau mempertahankan Yes, atau nilainya atau filosofinya dari Iya, makanan dari itu dimsum. tadi. Karena kadang kita mengcombine makanan-makanan tidak pada tempatnya. Yes. Artinya kita sedikit memberikan sedikit itu namanya gitu. Kasarnya gitu ya. Kalau misalnya mau mempertahankan ya Ya. kenapa enggak? Iya. Gitu kan? Nah ini sudah dicampur dengan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Yes. Ya kemudian baru kita masukkan Daun daun bawang. bawang. Sesuai dengan selera ibu pakai daun bawang. Kalau pakai daun kucai bisa ya? Bisa. Pakai daun kucai juga bisa. Kalau nanam di rumah bisa pakai daun kucai. Tapi taste-nya akan berbeda, Bu. Akan berbeda. Pedas-pedasnya dari daun tadi berbeda, Bu. Oke. Iya. Taste yang berbeda, karakter berbeda. Dari wanginya daun juga bawang berbeda juga ya? Beda. Wanginya juga berbeda ya Bu? Dari China-nya sendiri memang kita pakai kucai. Oh kalau dari China-nya memang pakai kucai. Kemudian jangan lupa ladanya. Lada Kita bubuk, pakai lada putih. secukupnya saja. Ibu bisa pakai satu sendok teh. Lanjut Kemudian ibu pakai bawang putih. lagi, Mbak. Bawang putih halus. Karena tadi sudah yang Yang butiran, yang lembut yang sudah. lembut sudah, Yang dihaluskan. yang sudah dihaluskan, Tapi kita butuh tes lagi. Kita campur putih halus biar lagi. lebih gurih. Kita butuh nggak terlalu banyak, jadi lebih gurih nantinya. Ini berapa? Ini wijen kita butuh 1 sendok makan saja. Ini wanginya sudah wangi banget nih Bu. Ya, sudah cukup. Yap. Kemudian ada kecap ikan. Kecap ikan pakai 1 sendok makan saja. Sudah. Kita pakai saus tiram. Ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Sebenarnya selera kalau kecap ikan. Tapi kalau kecap wijen saya sarankan ada kecap Ya. wijen. Kalau nggak ada Minyak ibu wijen. pakai minyak sayur. Oh yes, Tapi tesnya kecap wijen minyak wijen. minyak wijen. Ya. Pakai. 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 Saus tiramnya berapa Ya, Bu. Chef? 1 sendok aja Bu, 1 1 sendok sendok makan aja. aja Bu. Oke, ini boleh pakai mushroom soy sauce juga boleh. Ya, Optional ya kalau Ibu. Optional. Kaldu jamur, oke. Pakai kaldu jamur tadi kan sudah dicatat ya. Kalau misalnya itu ini adalah optionalnya juga. Ya. Lagi dipanasin Bu. Lagi dipanasin. Kita butuh pendiaman supaya dia lebih punya lapisan. Jadi semuanya kita pakai 1 sendok. Jadi mau kita biasa di rumah pakai apa? Boleh. Pakai masak boleh. Ya seleranya Ibu. Seleranya aja. Pengganti ya. Oke. Kelihatan kalau tekstur ayamnya sudah dicampur sama si kentang tadi dia lebih padat ya Mbak? Lebih padat ya. 1 butir telur Ibu ibu-ibu. masukkan 1 butir telur. Bukan Bu. Baru terakhir telur ya. Telur sama garam boleh. Ada. Semua bumbu dimasukkan dulu lalu diaduk ya. Yes. Ya, semua bumbu tadi yang saya sebutkan dalam resep itu dimasukkan. Kalau mau enak itu pakai ngaduknya pakai apa sumpit. Ini mulai saya oven ya Bu ya. Tadi sudah kita diamkan ya supaya dapat lapisan. Kemudian kalau biasa kalau untuk oven panasin dulu. Jadi jangan dari awal dingin kita masukin adonan
panasnya, sirkulasinya belum selesai gitu. Oke. Jadi dia biar konsisten dulu panasnya, kemudian baru dimasukkan tadi roda. Oke. Ini lagi diaduk sama Mbak Reni Ya, kita aduk dulu. sampai rata ibu-ibu. Lalu masukkan cornstarch atau sagu. Tepung sagu atau maizena itu tadi ya Mbak? Maizena atau sagu. Berapa banyak Ini udah 1 sendok belum Om? takarannya? Oh, 3 sendok makan udah ya? Oke. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. 1, 2, Ya pas. pas ya. 3. Oke. Ya lebih dikit gak apa ya? Udah garam, Garamnya semana tadi? 1 sendok? 1 sendok Teh. teh. Lalu ini nggak sih? Oke. Atau ibu mau pakai gula juga nggak masalah bu. Iya. 1 sendok. Udah. Gulanya udah masuk ya? Gula 1 sendok. Ini udah jadi bu. Tapi kalau misalnya mau buat dimsum itu nggak terlalu banyak diaduk. Tapi kalau kita mau buat bakso, jadi diaduk sampai biar supaya kejal. Ya, ini yang penting rata. Jadi nggak usah kenceng-kenceng banget ya Ya, aduknya. Yang penting Karena nyampur dia aja. Tinggi banget. Campur. Yes. Tinggi banget. Hai bu. Oke. Bisa. Maksudku panasnya dari atas atau ini kalau aku kompornya ini Boleh api dites juga. rasa. Apinya atas aja kan. Iya. Kan? Jangan dipegang. Panas nih. Oke, ini mau langsung digoreng juga bisa. Oh bisa. Bisa Iya. langsung digoreng malah. Sih, Mbak. Boleh, boleh. Mhm. Kan tinggi. Kalau ini sekarang kita di Karena panas. kukus. Dikukus dan digoreng. Oke, ada Ada- dua Aman nggak jenis kalau ya aku Ibu. taruh sini? Aman Ya. nggak kalau aku taruh sini? Ya kan? Bu, kalau ibu anak-anaknya doyan pedas, boleh dimasukkan cabai bubuk. Ya. Ya, cabai Ya. bubuk bisa. Ini kan bang gini kan. Nah, Oke. kalau terlalu dia langsung lebih cepat gosong atasnya. Nah, saya mulai mau bungkus-bungkus ya bu. Ini juga bisa jadi isian ya Ibu-ibu ya. Kalau misalnya ada ini ada tahu ya. Tahu. Bisa masuk di tahu juga, bisa jadi isian juga. Berapa Oke, di menit sini ini, saya udah Mbak? siapkan tahu. Ya, Mbak. Ini berapa menit ini? Dan seharusnya satunya? kalau kita mau masukkan tahu tuh pakai garpu, Kok nggak ada? Apa? biar dia lebih Nggak ada sampai 40. bentuknya lebih oke. Ini jam ya? Oh, ini Tapi 1 kalau jam. oma saya di rumah, oma saya 1 jam atau 1 menit ini? yang dibelah atas, bukan di bawah. Oh, yang atasnya malah ya, Mbak. Tapi tergantung selera sih ya naruhnya yang Selera. mana. Ini nggak ada sampai. Oke, bisa 20 menit ya? dimasukkan langsung. Atau menit? Menit kan? Dia cuma ada 23. Ini boleh penuh, boleh enggak? Ini bisa jadi bakso kalau mau diaduk. Agak lebih keras tadi aduknya ya, bisa jadi bakso malah. Oke. Karena mungkin tingkat kekenyalan itu tadi ya, Ibu-ibu ya. Berbeda dari cara pengadukan juga. Mungkin sambil Mana? disiapkan oleh Mbak Reni, ada pertanyaan kan? Nah Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin Ya, Bu, bertanya, boleh, Bu, bertanya, Bu. atau ada yang kurang jelas tadi takarannya, boleh langsung Iya, bertanya. Tunggu, saya nggak ada piring. Ini belum hidup ya? Iya. Iya. Jadi ibu-ibu juga nanti kalau misalnya butuh bahan yang di depan ada UMKM ya, UMKM boleh langsung dilihat Bahan-bahan. bahan-bahannya. Kita UMKM-nya dari mana aja, Mbak? Oh, gini aja deh. Yap. Dari Oh. Pakai ini. teman-teman semua. Dari sih, teman-teman UMKM. semua Coba UMKM ya. UMKM-nya mana ya? Ada UMKM. Ada dari Besmit tadi ada, terus ada dari kupu-kupu, Queen Sugar. Soalnya ada dari Belibis, semuanya ada di depan. Jadi yang mau cari ayam, langsung ke depan tuh ada ya. ininya Bisa langsung dipraktekkan di rumah. Oh iya, kalau ini kita pakai apa ya? Kupu-kupu ya?
Nah, kita lada-ladanya dari kupu-kupu teman-teman UMKM ada di depan juga. Terus kalau mau nyari ayam filet Nggak ada. ataupun ayam utuh itu ada di depan juga, ada UMKM-nya dari Best Meat ya. Jadi Ibu, kemudahan tentunya dari Modena tuh dilihat dari ini desainnya premium banget sih Mbak Reni, luar biasa sih kalau untuk blender ya. Nih kita lihat, wih mantep ya, desain premium. Terus kompor tanam, kompor portable juga ada. Ini yang dipakai Chef Adi adalah kompor portable dari Modena yang bisa kita atur sendiri mau ngapain aja. Ini pakai kompor portable-nya ya Chef ya. Bisa apa tadi? Bisa goreng? Bisa kukus? Oke. Jadi ada 9 feature di sini. Yang pertama itu kita bisa rebus atau boil. Kemudian yang kedua kita ada untuk rebus susu atau milk ya di sini. Oh bisa Ada settingannya, memanaskannya Bu. juga ya. Kemudian rebus kita susu. juga bisa buat bubur. Kalau buat bubur itu settingannya sudah ada. Sudah ada semua. Buat Jadi nggak, bubur kalau gitu. kompor kita biasa di rumah kan kita harus kira-kira ya panasnya. Iya Kalau ini iya. dia sudah. Oh udah ada. Dan ini listriknya dari 800 800 watt. sampai dari terendah 800 sudah bisa. Udah bisa. Pokoknya terendahnya, yang penting kan terendahnya 800 Yes, gitu. yes. Jadi dia bisa ngangkat. Bisa ngangkat. Oke. Kemudian kita pakai steam. Steam? Juga bisa, ada settingannya di sini. Jadi nanti kalau kita mau steam kita di sini settingannya yang steam. Oh. Kemudian ada fry, Ada goreng. Kemudian stir fry. Oke. Hotpot. Hotpot. Itu luar biasa kalau dari kompor portable dari Modena ya. Iya. Jadi kalau misalnya, bisa diangkat mau di? Ini ya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Tuh. Oh, oke, siap. Pikir tanam ya, Bu ya? Nah, Oke. Nah ini adalah tombol-tombolnya ibu-ibu yang bisa kita atur. Ada yang tanam? Tanam ada. Gitu. Memang kita yang portable Bu, jadi ibu bisa bawa Kemana-mana. Fleksibel. Mau traveling misalnya, Ada yang acara. penting ada listrik kalau kata Chef Adi. Steamboat ini kan ada Iya, yang steamboat. juga. Iya benar. Udah ini kita Gitu. Ada pertanyaan mungkin tentang kompor portable, bisa langsung nanti dijawab oleh tim Modena. Berat maksimal untuk ini panci atau gimana Mbak? Mungkin ada yang bisa jawab sini, bantu aku dari tim dari Modena. Tim dari Modena Mbak Resti. Ya, sebentar kita panggil dulu mungkin Mbak Resti, silakan untuk menjelaskan. agaknya udah banyak yang tertarik tuh. Tandanya sudah banyak yang tertarik nih dengan kompor portable. Terima kasih atas pertanyaannya. Cuma sebelum saya jawab, kita mau ada bagi-bagi merchandise. Jadi tadi kan udah beberapa kali dijelaskan oleh Mbak Mita dari Tribun mengenai Modena. Jadi yang bisa menjawab kita akan bagikan merchandise dari Modena. Ya. Tadi ada pertanyaan apa Ibu? Maaf tadi apa? Berapa kapasitasnya? Jadi gini, kalau portable induction PI 1316 ini memang kita tidak dianjurkan untuk yang masak yang berat. Karena kan digunakan untuk kalau misalnya kita staycation, kalau misalnya ibu-ibu lagi liburan atau lagi misalnya ibu mau masak, kalau misalnya ibu punya counter di mall atau apa gitu kan suka ada yang pakai portable induction dan memang tidak yang berat. Jadi kita paling maksimal itu untuk barang 7 kilo lah, itu udah maksimal. Jadi memang kita pakai untuk kita jualan di luar atau untuk ibu staycation. Bukan untuk masak rendang yang lama ya Bu ya. Sayang soalnya gitu ya kurang lebih. Terima kasih Mbak Mita. Siap. Masak rendang. Masak rendang nggak lama ya. Jadinya banyak nih Mbak. Jadinya banyak. Tunjukin dulu. Ya adonannya kan tadi kita bisa lihat ya Bu ya. Jadi kita punya beberapa varian di sini. Yang pertama kita bisa jadikan dia somai ayam. Yang kedua kita bisa jadikan dimsum. Dimsum itu bisa menyesuaikan mau seberapa besar, seberapa kecilnya. Hari ini kan kita pakai yang ukuran mini-mini seperti ini, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi lebih. Maka kenapa disebut dengan kudapan? Yes. Karena memang one bite. Ya, Kalau saya one sebut bite ya. satu kali makan Sekali saja makan sudah. aja. Oke, ini bisa jadi banyak sekali nih. Kompornya berapa watt Pak?
Ini 900 watt, ya, bener ya, 900 watt. Lumayan. Yang mana Ibu? Kalau yang blender berapa Pak? Blender yang ini, Phoebe? 600 watt Ibu. Iya. Kalau ini. Iya benar. Jadi gini, kalau ini adalah kalau blender ini memang dia heavy duty. Jadi memang untuk yang agak pekerjaan berat. Memang kalau kita rekomen ini untuk kalau kita ibu punya restoran atau kafe, ini kita rekomen banget karena ini ada peredam suaranya. Dan ini Phoebe ini dia namanya Phoebe artinya vacuum blender, di mana dia memvakum oksigennya dulu supaya nanti hasilnya itu mengurangi oksidasi pada jus Ibu. Jadi kalau misalnya kita jus pakai blender biasa kan akan terpisah tuh Bu. Ya oksigennya di situ. Makanya ini kita vakum dulu. Udah divakum, baru nanti menghasilkan jus yang nutrisinya tetap terjaga dalam waktu yang lama. Gitu Ibu. Kalau untuk harga, nah Mbak Fit, untuk harganya mungkin bisa diinfokan kalau Phoebe sekitar 6-an ya? Kurang lebih sekitar 6 lebih Bu. Ya, karena memang ini kan seri profesional kita. Jadi bukan untuk kayak di rumah tangga. Jadi memang kalau misalnya untuk yang mau usaha kuliner, kita memang rekomendasikan yang produk ini. Gitu Ibu. Tuh ya Bu ya. Oke baiklah, mungkin ada 4 pertanyaan. Kita mau bagi-bagi merchandise, sudah siap? Tadi yang informasi-informasi sudah di-keep dulu ya. Nanti bakal dikasih pertanyaan oleh Mbak Resti. Kami persilakan. Terima kasih. Mungkin saya ulang lagi ya penjelasannya, mungkin Ibu bisa dengar baik-baik. Kita ada 10 merchandise. Sebelum ini saya menjelaskan lagi mengenai Modena. Jadi supaya ingatan lagi. Jadi Modena ini merupakan home appliance premium di Indonesia, di mana kita menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang premium dan berkualitas. Dan ini Modena Indonesia ini sudah hadir lebih dari 40 tahun di Indonesia. Dan mana kita menghadirkan ada 3 lini produk di Modena. Yang pertama adalah seri cooking. Cooking adalah kurang lebih kita ada seperti yang dipakai oleh Chef Adi sekarang ini. Ada portable induction, ada kompor tanam, ada oven, ada microwave oven, ada penghisap asap, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk seri kedua adalah seri cleaning. Jadi banyak cleansing ya. Seri cleaning. Saya revisi ya. Seri cleaning. Cleaning kita ada di water heater. Terus juga ada di vacuum cleaner. Oke. Terus juga cleaning kita juga ada sink and tap dan juga ada shower. Terus kalau misalnya seri cooling, kita ada di kulkas, kita ada di showcase, kita ada di freezer, kita ada di water dispenser. Kurang lebih seperti itu gambarannya Ibu ya. Udah diingat ya. Terus sebelum dapat merchandise ini saya mau tanya, Ibu udah follow Instagram Modena Indonesia belum? Kalau nanti aku cek ya, kalau misalnya bisa dapat merchandise, kalau sudah follow @Modena Indonesia. Jadi tolong nanti teman-teman ketika dari sini lagi foto-foto nih acara ini, tolong tag ke @Modena Indonesia. Terima kasih. Kita mulai Mbak Mita. Boleh, silahkan. Saya mau tanya, kita ini dulu Mbak ya, jadi kalau misalnya bertanya tunjuk tangan dulu, baru kita tunjuk ya, biar fair ya teman-teman. Nanti dari teman-teman Tribun juga boleh dibantu dari tim Modena juga untuk siapa yang duluan ya. Boleh, fit. Nanti tolong dilihat ya, siapa yang bertanya ya, Kiki, tolong ditanya lihat. Nanti saya mau tanya mulai, berarti ada yang tahu nggak Modena itu apa? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yang mana dulu tadi? Ibu duluan ya. Ibu duluan. Jelaskan Ibu. Modena adalah produk premium untuk peralatan rumah tangga yang sudah hadir selama 40 tahun di Indonesia. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Lengkap ya. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Neneng. Terima kasih jawabannya Ibu Neneng, betul sekali. Yang kedua, udah dijawab tadi. Udah dijawab ya. Ganti lah. Apa kita ulang aja biar fair. Modena sudah hadir di Indonesia sudah berapa tahun? Tunggu saja. Ibu ya, berarti ya. Udah berapa tahun Ibu? Kurang lebih 40 tahun. Bu Sari, terima kasih Bu Sari. Terima kasih teman-teman. Terus yang ketiga nih. Yes. Sebutkan ada berapa lini? Jangan dijawab. Yang mana yang jawaban?
Yang mana? Ada berapa lini aja nggak usah disebutin. Berapa lini Ibu? 3 lini. Oke, terima kasih Ibu. Itu aja dulu. Nanti next 4 atau satu lagi ya. Sebutkan salah satu lini. Yang mana nih? Yang mana? Baju hitam. Oke, salah satu aja Bu. Cooking. Dengan Ibu siapa? Berarti sudah terserap semua informasi nih. Terima kasih Ibu Septi, selamat. Boleh langsung ke depan atau nanti? Nanti aja. Nanti. Nanti masih ada 6 pertanyaan lagi ya. Masih banyak Bu, tenang aja ya Bu ya. Terima Kalau gitu kita lanjut. Terima kasih Mbak Resti. Bu, karena kita mau buat yang versi rebus, siram kuah, nanti saya ajarin cara buat kuahnya ya. Ya, lengkap pokoknya versinya. Oke. Jadi saya buat dulu sambil menunggu menggoreng. Oke, masih sambil di setting dulu produk-produk premium dari Modena Indonesia tentunya. Di sebelah untuk Tribuners yang belum tahu ada apa aja sih produk-produknya, salah satunya adalah produk-produk yang ada di depan kita ini. Ini untuk yang premium blender ya, blender premium dari Modena Indonesia ini biasanya dikhususkan untuk para Anda yang di restoran, mungkin punya restoran kuliner atau restoran yang lain ya. Disarankan tentunya karena Modena punya produk premium ini, ada blender yang kedap suara dan tidak terpisah antara busa kalau kita mau bikin jus gitu ya, Tribuners ya. Nah, ini dia juga yang lagi kita tunjukkan kepada para peserta semua di sini tentunya. Ini ada kompor portable ya, portable induction dari Modena Indonesia. Ini bisa banyak banget kegunaannya tadi, bisa steam, bisa menggoreng, bisa merebus. Ada 7 function yang ada di kompor portable ini, Tribuners. Dan selanjutnya ini ada oven dari Modena juga, bisa disetting semuanya. Pokoknya lebih mudah dan nyaman dengan produk dengan desain premium dan juga fungsional dari Modena Indonesia. Tribuners yang baru aja gabung ya, mungkin tadi ke skip gimana resepnya, nanti boleh nanti diulang tayangan ini di YouTube dan Facebooknya Tribun Lampung. Ini sambil kita nanti versinya Mbak Reni ada versinya ada goreng ya. Mbak Reni, versinya ada goreng, ada kukus. Bisa dong. Bisa. Oke, nanti ibu-ibu bisa. Enggak sih, karena banyak varian. Ibu-ibu nanti bisa cobain juga, tentunya. Terus melihat teksturnya dari. Oh iya. Mungkin ada kendala sedikit, nggak apa-apa. Mungkin kukusannya nanti nggak. Kita tetap akan diracik dulu. Ini yang versi pakai pangsit ya Mbak, kulit pangsit. Kalau anak-anak tuh suka yang berwarna-warna, tapi ini kita coba dulu yang versinya versinya pakai tahu dan pangsit. Kalau yang pangsit itu untuk digoreng, dikukus juga bisa. Banyak kayaknya Bu, di frozen food biasanya banyak, frozen store gitu ya. Pakai kupu-kupu. Kupiu. Pokoknya di sini ibu-ibu habis dari sini daripada ribet mau nyari bahannya di mana, di depan sudah siap semua ya. Ada dari kupu-kupu, terus filetnya juga dari best meat gitu ya. Versi yang untuk goreng, langsung digoreng. Hidup kok. Nggak jalan ya, tadi 23. Sosis. Oh, pakai dosuka ada di depan. Oh, semua lengkap di sini, Ibu. Oh, diputerin gitu. Tadi udah habis 23 menit. Kayak permen. Oh, anak-anak suka banget ini. Yes. Goreng. Udah kenyang Bu, karena ada karbo, protein nabati, terus hewaninya juga ada di situ.
20 ya. Sambil nyemil sambil nonton TV. Nonton TV ini ngemil gitu. Aduh banyak Bu. Banyak Bu. Ini ayamnya tadi berapa sih? 250. 250 Ya. gram. Udah, udah Bu. banyak. Jadi tergantung ibu pakai kulit dimsumnya seberapa besar Bu. Kalau misalnya ini kan kita pakai yang mini ya Bu ya, jadinya bisa banyak banget. Gitu. Ukuran mini boleh dikasih tahu? Boleh, boleh. Ya, boleh. ini ya. Boleh. Nih, ibu-ibu ukuran mininya segini. Ya. Kalau ibu temuin di apa namanya frozen store gitu frozen ya, store. itu biasanya kan lebih besar dari ini. Ya. Ya, Lebih besar. yang standar. Ini saya Bu, Langsung ya. itu saya buatin. Iya Bu, bentuknya kayak gini aja Bu, langsung digoreng nanti ya. Oke. Lucu-lucu. Kalau ibu mau jual frozen, bisa nih dikukus dulu. Ya, dimatengin dulu Bu. Dikukus, biar nanti teman-temannya suruh apa yang beli disuruh goreng dulu. Goreng gitu ya. Chef, aku Siap. mau nanya, kalau yang di dalam adonan ini bolehkah dikasih kayak wortel gitu di Oh, dalam boleh. situ? Boleh ya? Karena kan mungkin kalau cuma daun bawang kan kita ngelihatnya kurang untuk anak-anak tuh Sayurnya. pengen makan sayur banyak gitu ya Bu ya. Sehingga masuk ke dalam wortel itu tidak apa-apa, tidak Boleh. mengurangi kualitas atau gimana? Enggak. Justru dia ada freshnya, ada Oke. manisnya. Manis dari si wortel tadi. Oke. Gitu. Jadi mau ditambahin wortel, tapi wortelnya diserut dulu ya, Iya, iya, halus. iya, ha-ha. Kemudian dicampurkan pada adonan yang tadi itu. Oke. Nah itu ketika sudah jadi nanti taste-nya akan lebih manis. Aha. Kemudian kalau misalnya kita pakai kulit dimsum yang lebih tipis lagi, Iya. itu terlihat Terlihat. Oke. warnanya Iya, iya, itu iya, iya. main dia. Oke. Oke. Jadi ini bisa untuk apa namanya dijual juga ya, ibu-ibu ya? Belum. Untuk snack-snack. Kalau misalnya ibu-ibu Iya, iya, bekerja boleh, itu kan, boleh. aduh Bentar. bingung gitu mau nyari makanan atau kudapan apa tanpa ribet. Ibu-ibu bisa langsung jualan ya, langsung jualan. Udah. Ini saya sisahin aja adalah. Ya gimana Mbak? Habis selesai ngukus saya kasih resepi untuk Kuah. Oke. Kita kukus dulu. Ini berapa lama, Mak, Chef, kalau untuk kukusnya? paling 15 menit. 15 menit. 20 menit. Oke. Itu udah ini belum ya? Dipanasin belum? Mas? Kalau Udah. Ya udah nanti saya mau kasih cicip. oh bisa langsung dikasih cicip. Iya, sambil nunggu. Sambil nunggu kasih cicip oleh Mbak Reni. Baik banget deh Mbak Reni. Iya dong. Jadi ini kita balik lagi ke kompor. Tuh, Mbak. Gimana? Langsung ini aja. Dicicipin Mas. Boleh langsung dibagiin ke ibu-ibu dan kakak-kakak peserta dari Live Cooking Demo Modena Indonesia. Nah ini kita pakai fiturnya yang steam ya? Iya. Yang steam. Kita pakai yang steam. Jadi kalau ibu-ibu lihat ke sini nanti, di sini ada beberapa feature Ya. yang ada hotpot, Hotpot, terus stir stir fry, fried, fry, steam, terus apa lagi sup. Chef? Sup, bisa bikin sup juga, Ya. tinggal pencet aja. Kemudian porridge untuk bubur. Oke, untuk bubur. Kemudian milk untuk masak untuk memanaskan susu. Kemudian ada boil untuk Dari merebus saja. dari 7 ini berarti kan pengaturan waktunya beda-beda dan Ya. sudah di set di situ. Ya, suhu Oke. dan timer ada. Suhu dan timer ada. Tapi ada yang sudah otomatis. Contohnya misalnya seperti steam. Steam. itu dia sudah otomatis. Otomatis. Oh, mau digoreng. Oke. Jadi nggak perlu kita set lagi kalau itu udah otomatis untuk steam. Oke. Ayo, udah ambil. Untuk ibu-ibu ada pertanyaan kah? Mungkin kecil. sambil kita menunggu dan juga Tribuners yang ada di rumah khususnya sambil menunggu hasil dari Ini aja yang digoreng. live cooking kita pada hari ini. Ya, udah masuk. Dan untuk Tribuners di rumah mungkin yang informasinya ingin lebih lanjut boleh langsung ke Instagramnya Modena Indonesia ya. Ada ini Bu ya, kalau kita mau jual frozen, usahakan semua mateng. Masuk di kulkas, Oke. udah mateng. Oh sudah matang. Dagingnya. Jadi kan kadang-kadang ada teman-teman jual itu posisi mentah. Masukin ke dalam di frozenin. Ya, karena daya listrik kita nggak tahu, jadi ada dingin. Nah itu akan terjadi pembusukan. Oh iya benar sekali. Mungkin dan juga malah bakterinya malah banyak karena sudah tercampur oleh bahan-bahan yang lain ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kita mau skip untuk anak-anak, untuk keep anak-anak besok lagi deh masaknya. Tapi itu harus dalam keadaan matang, ya.
Dikukus dulu boleh, baru masuk frozen. Iya, Betul. baru masuk. Oke. Kadang-kadang kan nggak aware ya teman-temannya. Iya. Iya. Kelewat aja gitu ya. Cari praktis. Ya, ya. praktis jual Tapi berit. sebenarnya Gimana sih? ya kan Ibu. Ya dikasih air untuk perekat. Yes. Jadi kalau kita tidak pakai air nanti si kulitnya nggak bisa ngerekat atau dia jadi lebih kaku sih. Jadi kalau dia pakai air dia merekat dan lebih lembut. Jadi lebih mudah untuk dia dibentuk. Dibentuk, benar sekali. Tuh. Apapun itu yang berhubungan dengan daging Harus matang dulu. Ya menghindari ya Bakteri, menghindari jamur, pembusukan ya. benar Ya. memperpanjang masa simpan. Yes. Freezernya nggak bisa. Masa simpannya malah lebih Ya. singkat ya. Iya, karena kalau dia tidak masuk freezer harus siap olah. Siap olah. Siap masak Benar. harus. Jadi harus siap langsung olah. Yes, yes. dikonsumsi. Benar sekali. Jadi karena kita mungkin untuk keluarga juga, terus untuk customer itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Jadi harus dimasak dulu, harus sehat ya. Iya. Oke. Sambil dicobain ibu-ibu bagaimana? Saat lagi disiapkan tentunya. Gimana untuk yang sebelah sini? Enak ya chef? Tuh ini hasil dari chef dan Mbak Reni. Ini bisa nanti dipraktekkan ya Bu di rumah. Atau habis dari sini beli dulu di UMKM kita langsung saja dicobain. Resep buat kulit ada di Mbak Reni nanti. Hubungi Mbak Reni langsung. bisa nanti buatnya bisa, tapi kalau jual aku nggak. Oh iya, nanti japri aja Bu, japri. Nah, nanti di share di grup. Di share, iya sip. Oke. Oke, sambil cicip-cicip ini kira-kira 15 menit. Iya. Luar biasa loh kompor ini, kompor portable induction namanya ya. Mempermudah semuanya, apalagi kalau untuk ibu-ibu mau traveling ya, mau jalan jauh. Aduh, mau masak kayaknya, mau camping ya kan? Perlu masak, ini ada kompor portable dari Modena. Ini biasanya harganya berapa sih Mbak kalau untuk kompor portable? 1.600.000 udah bisa memudahkan kegiatan kita kalau lagi mau kemana-mana. Untuk catering katanya. Iya benar-benar. Iya karena semuanya sudah set di sini ya. Jadi kita udah nggak repot lagi gitu. Enak ya ibu-ibu ya? Mantap. Kuah ke belakang nggak apa-apa, kurang. Oh nanti dikasih tahu sama Mbak Reni untuk yang kuah. Ya, Resep kuahnya ya. Nanti kita buat kuahnya, Bu. Oh langsung. Iya. Wah luar biasa. tahunya masih ada di belakang. Ayo Bu, kalau ada yang kurang. Oke. Gitu juga Mita Pratiwi mau ngasih info lagi untuk Tribuners yang baru saja mungkin gabung di YouTube ataupun Facebook Tribun Lampung nih. Apa sih Modena itu ya? Tadi sudah dikasih tahu berkali-kali kalau misalnya Modena adalah produk home appliance premium selama lebih dari 40 tahun dan membuat hidup lebih mudah dari masa ke masa karena apa? Produknya fungsional dan juga desain yang premium. Nah, Modena ada 3 lini ya. Tribuner semua ada 3 lini. Itu yang pertama adalah lini cooking. Yang contoh produknya apa aja sih? Ada tadi kompor portable atau portable induction. Terus ada kompor tanam, oven atau microwave. Nah, untuk yang lini cleaning itu ada mesin cuci dari Modena, vacuum cleaner, ada water heater juga, dan yang terakhir lini cooling. Apa sih lini cooling itu? Ada dispenser, kulkas, showcase dan juga freezer. Nah, itu dia berbagai produk yang memudahkan hidup kita lebih nyaman tentunya dan juga hemat ya, lebih tenang ya gitu ya dari Modena Indonesia. Oke, masih sambil berlanjut. Ini yang Putri Keraton tadi ya, Chef. Oh, sudah? Belum? Terus. Iya, Putri Keraton sedang berjalan sebentar lagi.
Ini sekitar 170 derajat Celcius 170 derajat selama 40 menit. 40 menit. Tapi tergantung pada ovennya juga. Oke. Kalau misalnya di rumah ovennya tidak convection seperti ini, jadi akan disesuaikan sih. Bisa jadi lebih lebih dari lama. 40 menit. Oke. Tapi waktu idealnya memang 40 menit, 40 kemudian menit. suhu idealnya 170 derajat 170 Celcius. derajat. Oke. Itu suhu ideal dan ini mudah banget ya. Ya. Ini bisa untuk grill, kalau manggang Oh ada iya. untuk panggangannya, Fungsionalnya selain untuk ini tadi ada bisa untuk grill, microwave, microwave, kemudian oven. oven. Oke, ada udah tersedia langsung apa ya? Ini Ya, ini wadahnya ya. grillnya. Nge-grillnya. Untuk grillnya. Jadi ayam kalau mau di-grill ataupun daging tinggal masukin Ya. di situ, sudah ada tempatnya. Luar biasa. Kalau untuk oven di bawah juga ada piringannya. Oh, ada piringan oven Jadi ya. nggak langsung ke Oh, ya nggak langsung ke pusat. bawah. Iya. Iya, benar-benar. Dia berputar kalau bisa. Kalau lebih dekat ngelihatnya, Iya. dia berputar fungsinya supaya lebih merata. Volume Situ- panasnya sirkulasi itu panasnya. tadi. Oke. Wah, luar biasa ya. Ibu kalau misalnya mau ditambahkan dengan mie bisa, suun bisa atau jamur enoki ya? Ya, enoki. Oke, jamur juga bisa. Ternyata ketinggalan. Small healthy. Ya, bisa. Ya, kita buat more healthy atau semua jadi lebih sehat. Yap. Jadi konsumsinya aman. Ya. Boleh, boleh. Iya, boleh. Baiklah, sambil merasakan menikmati kudapan yang lagi ibu-ibu ini lagi nikmati, kita mau bagi-bagi merchandise lagi, jadi siap-siap. Ada 3 pertanyaan dari Chef Adi. Kami persilakan Chef. Boleh Ibu, saya pegang pertanyaannya di sini. Tadi saya sudah sebutkan Bu, beberapa alat dari Modena yang saya gunakan hari ini. Ada oven, kemudian ada kompor induction. Nah, kompor induction dan oven. Ada yang bisa menyebutkan serinya atau tipenya. Tadi saya sempat sampaikan. Tadi sudah belum Mbak Resti? Sudah? Oh sudah, oke. Berarti berkaitan dengan produk kali ya. Nanya, saya jawab. Serinya, ada nanya seri. Ini kuis. Oh kuis, oke. Udah yang inget? Ada yang ingat? Oke, yang biru ya. Berapa? Dikit lagi. Dikit lagi. Boleh? Mbak Hampir Desi? benar. Gimana Mbak Resi? Um, Itu sedikit lagi sih loh. dikit Kayak gimana lagi, tuh? Ada yang dibuang di situ. Ada yang dibuang di Udah situ. benar, Ibu cuma ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Sedikit lagi kurang benar. Ya, ada yang ingat? Salah, belum. Ya, silakan. Ya. Kebalik Oh, Ibu jauh. ada. Kebalik. Nah, ada. Tadi ada yang dihilang tadi yang Yang mana lagi ada pertama tadi. Betul, Ibu. MP 3116. Ya, Ibu. Iya, benar sekali. Lagi. Satu lagi? Ya, boleh. Ibu, tanpa melihat resep, boleh saya dikasih tahu bahan-bahan yang digunakan untuk putri keraton? Boleh, yang duluan yang jilbab Jawab, hijau. saya jawab lagi ya. Enggak apa-apa yang tadi salah, enggak apa-apa. Yang mana? Oh iya, Yang mana, yang silakan, mana? silakan, silakan. Ya. Dengan gramasinya ya. Oke. Ya boleh resepnya dan gramasinya. Yang ingat. Gramasinya 100 gram regal, 4 telur, 250 air, 50 margarin, garam secukupnya, vanila secukupnya. Telur, sorry. Satu lagi. Tadi pertama apa? Telur, Telur. Telur. Kedua, margarin, ketiga, regal, air, benar, garam, benar, vanila. benar. One small, apa ya? Bahan utama, Bahan utama yang nggak boleh diganti adalah apa ya?
Silakan Mbak Resti, monggo. Satu lagi, ya silakan. SKM. Satu pertanyaan lagi ya Mbak Resti ya. Apa itu SKM? Apa tuh? Kesegaran SKJ. Oke, yang ketiga Mbak Resti. Oke, enggak gini, aku jelasin aja mengenai portable induction. Yang kita gunakan adalah seri PI 1316. Betul, di mana portable induction ini kita punya 9 fungsi. 9 fungsi. Saya bacakan ya, nanti saya juga lupa. Iya, boleh. Jadi fungsi pertama kita ada hot pot, ada stir fry, ada steam, ada soup, ada milk dan juga ada boil. Jadi diingat-ingat lagi Bu ya, kita ada hotspot, Baik dong. Maafin ya Bu Hotpot, ya. hotpot. Kayaknya saya belum dibagi sampel, jadinya lapar kayaknya saya. Karena udah berapa kali makan ya. Ada hot pot, ada stir fry, ada steam, ada soup, ada porridge, dan juga ada milk dan ada boil. Ya, 9 fungsi. Oke. Pertanyaan pertama, berapa lagi pertanyaan? Oh, satu lagi. Ya udah. Kalau gitu sebutkan 3 fungsi saja. Ya, Ibu udah tadi ya, ada ya. Siapa nih siapa? Ibu. Coba, ya boleh deh arah sini belum. 3 fungsi aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Hotspot, Ayo. hotpot, Silakan siapa? hotpot, kemudian fry, boil, milk. Terima kasih Ibu, mantap. Tumpah. Langsung lagi? Oh ya, berapa lagi? 3 lagi. Oke, boleh tolong disebutkan seri apa yang digunakan oleh Chef Adi? Ya Ibu, pertama. Sudah. Portable induction seri? Contohnya kan sudah. Boleh terus. Betul sekali kan Ibu. sudah PI dibagikan semua kan. 1316. Kalau kita harus nunggu ini kan bisa over time kan. Berapa lagi Mbak Mita? 2 lagi? 2 lagi tadi. Ini. Apa? Boleh? Nah dari Chef Adi deh. Oke boleh. Udah ada Mbak ini. Udah. Ini. Oh, astagfirullahaladzim, maafin. Oke. Pertanyaan dari saya. Tadi ada satu bahan yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam resep untuk dimsum ayam. Ada apa bahannya yang membedakan tadi? Aduh. Ulang. Turunkan dulu. Saya ulang lagi ya. Ada bahan ya yang memenuhi karbo di dalam. Ya, tunggu dulu. Nanti dulu, Bu. Ada bahan yang memenuhi karbo di dalam pembuatan dimsum ayam. Oke, karbo. Apa itu? Turun dulu. Turun dulu, Bu. Ya. Turun lagi. 3, 2. Enggak. Sampai ulang 1 baru angkat ya Bu ya. 3, 2, 1. Tiga orang. Ibu udah jawab belum tadi Bu? Belum ya. Bisa diganti kentang, kalau nggak kentang nasi. Oke, benar sekali. Terima kasih Ibu. Berapa lagi? Mbak minta satu lagi. Oke, tadi kan udah disebutin ya, yang silakan. ini modern aja ya. Oke, tadi kan udah disebutin 1 lini ya. Sebutkan hitungan ketiga baru angkat tangan ya. Sebutkan sisa 2 lini lagi. 3, 2, 1. Ibu udah jawab belum tadi? Belum ya? 2 lagi ya. Oke, ada 3 lini, cooling, cooking, sama cleaning. Terima kasih banyak yang sudah menjawab. Nanti kita maju ke depan ya Mbak Mita ya, untuk 10 yang sudah menjawab. Oh. Iya Bu. Putri Keraton ya? Putri Keraton atau Kek Gunung Jati, Mbak? Itu kan termasuk dengan kudapan ya. Nah itu dessert
dan ini lebih enak dikonsumsi ketika dingin. Dingin, oke. Ya. Jadi kalau ibu mau buat dia set dalam teksturnya, setelah jadi keluar dari bag, Didiamkan dulu. kemudian didiamkan, masukkan ke dalam kulkas. Jadi didinginkan dulu baru dikonsumsi. Selain layernya terlihat, kemudian taste-nya juga lebih nikmat. Oke. Gitu. Dan harus dingin. Benar Ibu. Kalau misalnya nggak dingin kurang nikmat. Oke. Ya. Gitu ya. Baiklah ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, itu tadi kita sudah diajarkan dan insya Allah ilmunya bermanfaat dari Chef Adi dan Mbak Reni, dan tentunya kita sudah berada di penghujung acara untuk live streaming YouTube dan Facebooknya Tribun Lampung. Untuk itu Tribuners, terima kasih sudah mantengin kita di sini di acara live cooking dari Modena Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya di next event acara selanjutnya. Mita Pratiwi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.